Kami berlutut di depannya, kami bermohon dengan sangat untuk hal ini. Dan itu kami lakukan terus berulang-ulang. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Apoteker Rina di Tukang Obat Bersahaja. Teman-teman semua, dalam sebuah pernikahan, pastinya setiap keluarga pasti menginginkan kehadiran seorang anak. Teman-teman, hari ini saya punya spesial bintang tamu yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman semua yang memiliki perjuangan dan kisahnya sendiri. Kita sambut, please welcome Mbak Esti. Silakan Mbak Esti, perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Esti, saya seorang karyawati di perusahaan swasta di daerah Jakarta Pusat. Di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya memiliki momongan yang sangat kami harapkan dalam 8 tahun usia pernikahan kami. Mbak Esti, saya tuh penasaran bagaimana sih awalnya Mbak Esti sama suami Mbak Esti, Mas Tarjo, itu bisa ketemu, kemudian sampai akhirnya memutuskan untuk menikah, itu ceritanya bagaimana sih? Saya flashback sedikit. Saya dengan suami saya dipertemukan dalam acara-acara gereja yang sering kami lakukan. Karena kami sering bertemu, sering bersama, akhirnya kami saling jatuh cinta. Dan kami mengalami masa pacaran selama 4 tahun. Pada tahun 2006, Desember, kami memutuskan untuk menikah pada usia 28 tahun. Dan saya memiliki suami yang sangat baik dan sangat sayang kepada kami. Mbak Esti, apakah setelah menikah Mbak Esti langsung mendapatkan kehamilan Mbak Esti? Di usia 3 bulan pernikahan kami dikaruniai kehamilan. Tapi pada saat itu Tuhan belum mengizinkan kami untuk memilikinya. Jadi di usia kandungan 2 bulan kami mengalami keguguran. Pada saat itu dokter tidak menyarankan kami untuk kuret, tapi hanya diberikan obat peluntur saja. Beberapa bulan setelah itu kami mengalami sakit dan kami harus mengkonsumsi banyak obat selama beberapa bulan dalam proses penyembuhannya. Tapi semua kegiatan berjalan seperti biasa. Terus apa yang dilakukan selanjutnya untuk mempersiapkan program kehamilan selanjutnya? Hingga pada satu titik kami memutuskan untuk fokus memiliki anak. Selama 7 tahun usia pernikahan kami telah melakukan banyak hal, banyak saran, banyak nasihat dari orang-orang di sekitar kami, dan kami berusaha untuk melakukannya. Kami juga datang ke dokter untuk melakukan program hamil, tapi itu pun berlangsung hanya sekitar 3 bulan. Setelah itu kami berhenti. Kami juga mengkonsumsi suplemen-suplemen, dan kami juga melakukan cara-cara tradisional seperti urut dan juga melakukan terapi-terapi. Oh ya, Mbak Esti, ada nggak pengalaman unik saat Mbak Esti melakukan terapi untuk mendapatkan kehamilan? Boleh sharing nggak? Ada sebuah cerita lucu menurut saya di sini. Pada saat saya datang ke tukang urut, ada beberapa yang menyarankan saya untuk membawa telur ayam hitam ataupun saya harus mandi dari air yang diberikan oleh dia. Menurut saya itu kurang masuk akal, jadi saya tidak melakukan hal itu. Selama periode panjang ini, selama 7 tahun, Mbak Esti selalu berusaha terus. Bagaimana Mbak Esti dan Mas Tarjo melewati masa-masa sulit selama 7 tahun ini untuk memperjuangkan kehamilan? Masa-masa itu adalah masa di mana kami harus jatuh bangun, membangun semangat kami. Kami sering mengalami down karena apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan, semuanya tidak berhasil. Di samping itu juga mungkin banyak sindiran-sindiran yang membuat hati kami sedih. Terus apa yang terjadi di tahun ke-8 pernikahan? Apakah ada sesuatu yang spesial terjadi tahun itu? Di usia 8 tahun pernikahan kami ingin lebih fokus lagi dalam menjalani program kehamilan.
Kami datang ke dokter fertilitas di rumah sakit daerah Jakarta Selatan. Kami datang bersama saudara kami yang pada saat itu juga sedang mengharapkan momongan. Setelah berjalan sekitar 3 bulan, saudara kami memutuskan untuk berpindah dokter. Dan saat itu kami juga menjadi ragu, apakah kami akan lanjut atau juga berhenti. Tapi kami memutuskan untuk terus lanjut. Pada pertemuan pertama kami dengan dokter memberikan semangat kepada kami. Dokter mengatakan bahwa secara kodrat, setiap wanita dapat hamil. Dan itu sangat membekas dalam hati kami, sehingga itu membuat semangat kami lebih lagi untuk menjalani semuanya ini. Apa saja step-step yang Mbak Esti lakukan untuk mendapatkannya? Di awal-awal masa program kehamilan kami, dokter menganjurkan untuk kami dapat melakukan tes darah, melakukan tes kesuburan, dan juga melakukan HSG. 3 bulan pertama, dokter memberikan kami obat yang membantu untuk memperbesar sel telur. Cara pertama tidak berhasil. Akhirnya dokter menyarankan kami untuk melakukan hidrotubasi, yaitu mengecek ada atau tidaknya penyumbatan dalam saluran tubuh falopi saya, yaitu saluran telur, dan akhirnya memang diketahui ada beberapa penyumbatan yang terjadi. Setelah hidrotubasi, saya harus menjalani terapi diatermi, yaitu terapi pemanasan dengan gelombang frekuensi tinggi untuk melemaskan otot-otot dinding saluran telur, yang tujuannya supaya bisa membuka saluran yang tertutup. Proses terapi diatermi ini gampang dan tidak menyakitkan, tapi sangat melelahkan. Karena terapi ini harus kita jalani selama 20 hari berturut-turut setiap harinya, dan tidak boleh ada satupun hari yang terlewat. Karena kalau ada satu hari yang terlewat, itu artinya kita harus mengulang lagi dari awal. Jadi setiap jam 7 pagi saya akan datang ke rumah sakit untuk melakukan terapi ini. Satu kali terapi sekitar 20 menit. Dan saya beruntung karena pada waktu itu saya memiliki perusahaan yang mengizinkan saya untuk datang terlambat. Dan saya juga memiliki suami yang sayang kepada kami, sehingga dia mau mengantarkan kami untuk setiap hari datang ke rumah sakit. Proses pertama ini belum berhasil. Akhirnya kami harus mengalami hidrotubasi selama 3 kali dan menjalani terapi diatermi selama 2 kali. Itu artinya 40 hari saya harus bolak-balik ke rumah sakit untuk setiap hari. Dan itu harus tetap kita bangun semangatnya, karena hanya semangat yang bisa membuat kita terus bertahan. Bagaimana pengandalan diri Mbak Esti dan Mas Tarjo kepada Allah pada saat itu? Saat-saat seperti itu kami hanya mampu berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya di bawah kehendak Tuhan. Kami juga datang kepada pemimpin gereja kami yang selalu memberikan kami dukungan, memberikan kami semangat, memberikan kami nasihat, dan juga selalu mendoakan kami. Di sini ada satu cerita yang mungkin hanya saya dan suami saya yang tahu. Jadi mungkin ini terlihat lucu. Jadi kami bertekad untuk melakukan satu hal, yaitu pada setiap kami datang ke dalam kebaktian, kami ingin untuk menjadi orang yang pertama datang, dan setelah itu kami akan terus berlari menghadap ke mesbah. Kami berlutut di depannya, kami bermohon dengan sangat untuk hal ini, dan itu kami lakukan terus berulang-ulang setiap kami datang ke gereja, khususnya di hari Minggu. Mbak Esti bisa jelaskan nggak sih buat orang-orang yang pengen mencoba program kehamilan, bagaimana sih sebenarnya inseminasi buatan itu? Langkah-langkah sebelumnya belum berhasil. Akhirnya dokter menyarankan kami untuk melakukan inseminasi buatan, yaitu metode menginjeksi sperma langsung ke serviks atau ke rahim, dan akan terjadi pembuahan di sana. Inseminasi yang pertama tidak berhasil. Akhirnya kami juga melakukan inseminasi yang kedua, dan itu pun tidak berhasil. Proses program kehamilan kami berjalan selama 1 tahun. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sampai di sini.
Kami memang tidak memilih program bayi tabung karena ada beberapa prinsip yang kami pegang. Dan akhirnya saya yakin Mbak Esi menyerahkan semuanya kepada Allah. Setelah itu, kami ingin melepaskan semua obat, semua vitamin. Kami hanya ingin mengistirahatkan badan kami dari semua itu. Dan kami juga memasrahkan segala sesuatunya di bawah kehendak Tuhan. Kami masih memiliki keinginan untuk memiliki anak. Tapi biarlah itu menjadi kehendak yang di atas. Dan kemudian mukjizat itu benar-benar datang. Setelah 3 bulan kami berhenti, kami beristirahat dari semua obat-obatan dan vitamin itu. Tuhan mengabulkan doa kami. Kami hamil. Dan itu adalah sebuah mukjizat yang sangat besar yang kami peroleh. Apa sih yang terjadi selama masa kehamilan? Selama proses kehamilan, semua berjalan lancar dan saya tidak mengalami masalah yang berarti. Tapi pada menginjak usia ke-8 bulan, tekanan darah saya mulai tinggi dan itu tidak dapat turun lagi. Jadi saya mengalami preeklamsia. Dokter menyarankan saya untuk menjalani proses lahiran sesar karena pada waktu itu umur saya juga sudah 36 tahun. Udah makin deg-degan nih. Gimana sih proses waktu melahirkannya? Menginjak 36 minggu kehamilan saya mengalami pecah ketuban dan pada malam hari itu juga dokter menyarankan saya untuk menjalani operasi sesar. Pada saat itu ada kekhawatiran yang sangat besar bagi dokter dan suami saya. Karena di ruang operasi tekanan darah saya 200 dan pada saat itu juga dokter anestesi belum berani memberikan suntikan kepada saya. Dokter pun menyampaikan kepada suami saya resiko apa yang mungkin akan terjadi. Pada saat itu dokter mengatakan kemungkinan istri Anda akan mengalami stroke ataupun Anda akan kehilangan salah satu di antara mereka. Kami hanya mampu pasrah. Kami hanya berdoa dan kami juga percaya bahwa Tuhan yang mengawali, Tuhan pula yang mengakhiri. Mukjizat-mukjizat masih terus Tuhan berikan kepada kami. Akhirnya operasi berjalan lancar, anak kami pun dapat kami lahirkan dengan sehat tanpa harus masuk inkubator. Dan saya harus menjalani proses pemulihan di ruang HCU selama 3 hari. Dalam 2 hari itu saya belum bisa bertemu dengan anak saya. Tapi kami bersyukur dengan sangat bahwa kami telah melakukan semuanya itu, kami melewati semuanya itu hanya karena kebaikan Tuhan. Yang terakhir, apa nih pesan Mbak Esti untuk semua keluarga yang pada saat ini mendambakan seorang anak? Apa yang ingin Mbak Esti pesankan kepada kita semua? Semoga cerita saya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bagi keluarga yang sedang mengharapkan momongan, tetaplah jaga semangatnya, tetaplah berusaha, dan teruslah berdoa. Demikian teman-teman sharing dari Mbak Esti untuk kita semua. Semoga kisah dan perjuangan ini menginspirasi kita semua untuk tetap teguh percaya bahwa segala sesuatunya terjadi atas kehendak Allah. Kemudian yang kedua adalah kita terus berusaha. Maka semuanya dari yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.